Oke, ada 11 orang yang benar untuk menjawab ini. Manakah di antara sifat berikut yang bukan sifat fisika? Ya, berarti sifat mudah terbakar, lalu juga mudah berkarat, itu adalah sifat kimia. Ya. Kalau warna, titik didih, termasuk juga bentuk kristal, ini adalah sifat fisika. Ya. Nah, ini masih banyak yang salah. Ingat, jawab sesuai dengan ini ya, lambangnya ini. Kalau lambangnya segitiga tadi artinya mudah terbakar ya. Oke. Oke, juara pertama Vika ya. Nah, untuk soal nomor 2 ini. Kita lanjut soal nomor 3. Disebut sifat apakah yang tergantung jumlah dan ukuran suatu materi? Nah, sifat apakah yang tergantung jumlah dan ukuran suatu materi? Yuk cepat, waktunya terbatas. Oke, 26 menjawab ya. Jadi sifat yang tergantung jumlah dan ukuran suatu materi itu disebut dengan sifat ekstensif ya. Nah, sifat ekstensif. Berarti sifat yang tidak tergantung jumlah dan ukuran materi disebut sifat apa? Kalau Anda jawab dapat partisipasi ya. Intensif. Intensif. Contoh sifat ekstensif itu apa? Sifat yang tergantung jumlah dan ukuran suatu materi. Jawabnya agak keras ya. Contoh sifat ekstensif. Titik didih termasuk sifat ekstensif atau intensif? Titik didih termasuk sifat ekstensif atau intensif, teman-teman? Intensif. Intensif. Kenapa intensif? Titik. Karena tidak tergantung jumlah dan ukuran. Oke, berarti titik didih 100 mili air dengan 1000 liter air, kira-kira titik didihnya sama apa enggak? Sama. Nah, sama ya. Jadi yang benar adalah sifat ekstensif. Oke, masih banyak yang salah ya. Masih banyak yang salah. Tetap berusaha keras. Oke, siapakah juaranya? Oke, masih Vika ya. Selamat. Oh, belum. Ya, sudah disalib sama Rizka ya. Oke, kita lihat lagi soal berikutnya. Jangan mudah menyerah, masih ada sekitar 20-an pertanyaan ya. Ini kita bermain sambil belajar. Manakah di antara contoh berikut yang termasuk campuran homogen? Nah, contoh yang termasuk campuran homogen. Oke, ini mudah sekali ya. Tereng, jawabannya adalah air dan gula ya, air dan gula. Kenapa air dan gula disebut dengan campuran homogen? Silakan jawab. Silakan. Kenapa air dan gula itu termasuk campuran homogen? Nah, jangan di mute ya. Nah, jangan di mute, mute-nya dibuka untuk menjawab. Karena pada saat air dan gula dicampurkan, keduanya bercampur secara sempurna dan merata. Rata tidak bisa dibedakan. Tidak bisa dibedakan. Ya, tidak bisa dibedakan. Jadi air dan gula kita lihat ya ketika sudah bercampur, sudah larut, itu kita tidak bisa membedakan mana air dan mana gula, sehingga disebut dengan campuran homogen. Ya. Air dengan pasir, campuran apa? Heterogen. Heterogen. Air dan minyak.
Heterogen. Heterogen. Air dan susu. Heterogen. Koloid. Nah, di antara homogen dan heterogen itu ada koloid. Koloid. Secara kasat mata, menggunakan mata biasa tanpa menggunakan instrumen, kita memang tidak bisa membedakan air dan cairan susunya. Tapi kalau menggunakan instrumen itu bisa, ya. Oke, next. Nah, 29 orang sudah benar. Nah, 1 orang salah, ya. Tetap semangat. Oke, siapakah juaranya? Ini masih terus kejar-kejaran, ya. Oke, Rizka. Wah, Rizka dengan Rizky ini saingan ketat, ya. Oke, dengan yang lain pun bisa, ya. Anda bisa menyusulnya. Oke, selamat untuk Rizka. Lanjut. Suatu senyawa selalu terdiri dari unsur-unsur yang sama dengan perbandingan massa yang tetap, merupakan bunyi hukum apa? Suatu senyawa selalu terdiri dari unsur-unsur yang sama dengan perbandingan massa yang tetap, merupakan bunyi hukum. Oke, cepat jawab. Oke, yang benar adalah hukum perbandingan tetap, ya, hukum perbandingan tetap. Hukum ini dibuat oleh siapa, teman-teman? Masih ingat? Namanya adalah Dalton, Lavoisier, Gay-Lussac, Prost, ataukah yang lain? Pros. Prost, pintar. Hukum perbandingan tetap itu dibuat oleh Prost, ya. Air H2O, perbandingan H dan oksigen di dalam air, perbandingan massa hidrogen dan oksigen di dalam air berapa? Kalau menurut hukum perbandingan tetap ini, perbandingan massa hidrogen dan oksigen di dalam air berapa banding berapa? Yuk. 1:8. Pintar. 1:8, ya. Oke, sip. Ya. Kalau hukum kekekalan tetap, hukum kekekalan massa, ini hukumnya siapa? Buatannya siapa? Yang mengemukakan hukum kekekalan massa? Oh, sudah lupa. Lavoisier. Nah, oke, ya, tulisannya Lavoisier, ya. Oke, pintar. Hukum perbandingan tetap dan hukum kekekalan massa itu bisa dijelaskan menggunakan teori apa, teman-teman? Masih ingat di pelajaran filsafat, hukum perbandingan tetap dan juga hukum apa tadi? Kekekalan massa itu bisa dijelaskan menggunakan teorinya siapa? Dalton, ya, teori atom Dalton. Oke. Juara pada pertanyaan ini adalah Sevilla, ya. Nah, totalnya ini sudah 2.400-an. Selamat Sevilla. Mana Sevilla? Oke, selamat, ya. Lanjut. Ya, Pak. Yang lain, Rizky, Ardia, dan yang lain bisa menyusul, ya. Ini Sevilla terbukti bisa menyusul Rizka, ya. Ikatan yang terjadi antara ion positif dengan ion negatif disebut dengan ikatan apa? Yuk, cepat jawab. Ikatan yang terjadi antara ion positif dengan ion negatif disebut ikatan. Nah, kalau saya tulis ikatan ion, nggak enak, ya, nggak menantang, ya. Ya, namanya memang ikatan ion. Nama lain ikatan ion itu ikatan apa? Silakan. Oke, yang benar adalah ikatan elektrovalen, ya, ikatan elektrovalen. Ini nama lain dari ikatan ionik, ya, ikatan yang terjadi karena serah terima elektron, ya, terjadi antara ion positif dengan ion negatif.
Oke, juaranya masih disalib lagi oleh Rizka ya. Oke, Intan, wah Intan ini sudah mau menyalip juga. Silakan yang lain berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Lomba-lomba dalam kebaikan. Nah, nanti hasil akhirnya saya coba berikan dalam bentuk Excel ya. Nanti saya beri di WA Group. Ketika mengembangkan ilmu kimia, ahli kimia tidak pernah menggunakan metode apa? Oke, ketika mengembangkan ilmu kimia, ahli kimia tidak pernah menggunakan metode apa? Ya. Jadi jangan sekali-kali Anda orang kimia menggunakan metode ini, walaupun ini digunakan dalam bidang sains. Nah, tapi di bidang kimia ini tidak digunakan. Oke, yang benar adalah metode observasi ya. Observasi itu nama lainnya metode apa? Pengamatan. Pengamatan ya. Pengamatan saja itu nggak pernah ahli kimia menggunakan metode pengamatan saja ya. Kalau deduksi dan lain sebagainya lanjut nanti ya. Oke, siapakah juaranya? Rizka ya. Rizka masih tetap menjadi juara. Yang lain tetap semangat ya. Tetap semangat. Next. Ahli kimia yang menggunakan metode teoritis dan induktif berarti menggunakan metode apa? Nah, jadi ini gabungan ya, metode teoritis dan induktif berarti menggunakan metode apa namanya? Ini gampang banget ini ya. Anda sudah pernah saya beri tugas ataupun penjelasan tentang ini ya. Oke ya, masih ada yang salah ya. Nah, metode ilmiah teman-teman ya. Metode ilmiah itu gabungan metode teoritis. Metode teoritis itu nama lainnya metode deduksi ya. Nah, metode deduksi itu disebut juga metode teoritis. Dia menggunakan khasanah ilmu, dia pikirkan secara rasional dari hal-hal yang umum, lalu dia buat suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Ini metode teoritis. Kalau metode induktif itu nama lain metode eksperimen ya, eksperimen. Eksperimen berarti ada percobaan ya. Ini metode berpikirnya dari hal-hal yang khusus ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. Nah, jadi ada perlakuan di dalam metode eksperimen ini ya. Kalau tadi metode pengamatan itu hanya mengamati tanpa ada perlakuan. Seperti itu. Kalau metode ilmiah itu gabungan antara metode teoritis dan metode induktif. Berpikirnya secara pragmatis ya. Nah, mana yang baik ya digunakan tadi ya. Ternyata deduktif dan induktif itu sama-sama punya kelemahan dan juga sama-sama punya kelebihan, maka digabung menjadi metode ilmiah. Oke. Rizka masih memimpin ya. Nah, lalu Vika, Faiza. Oke, yang laki-laki mana ini kok nggak kelihatan ini ya. Yang laki-laki tetap semangat ya. Nah, Anda bisa insya Allah ya. Oke, next. Soal ke-9. Sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang disebut, ini gampang, jangan sampai salah pencet. Kalau salah pencet tetap salah jawab ya. Sekali pencet itu langsung dianggap jawaban ya. Nah, jangan sampai salah ya. Sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang disebut, oke, 31 orang menjawab, mudah-mudahan benar semua. Oke, yang benar 30 orang ya, 30 orang. Ternyata ada yang menjawab unsur. Memang unsur itu mempunyai massa dan menempati ruang, tetapi ini terlalu khusus unsur ini ya. Sedangkan pertanyaan ini pertanyaan yang umum ya, umum. Jadi unsur itu ya materi yang murni, ya, materi yang paling murni yang tidak bisa diuraikan menjadi
materi yang lain. Nah, ini unsur. Siapakah yang memimpin? Oke, masih Rizka ya, Rizka. Next, siap-siap. Pertanyaan yang ke-10. Sesuatu yang memungkinkan benda untuk melakukan usaha atau kegiatan disebut. Oke, ini juga pertanyaan mudah. Oke, disebut apa teman-teman? Silakan. Jangan sampai salah pencet. Oke, 31 orang menjawab. Oke, luar biasa ya. Oke, alhamdulillah semuanya benar ya. Disebut dengan energi ya. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang energi ya. Nah, energi itu ada energi apa namanya? Energi kinetik, energi potensial, energi listrik, energi kimia dan lain sebagainya ya. Nah, macam-macam energi itu punya definisi sendiri-sendiri ya. Ada juga ini kalau ini fakta ya. Fakta itu sesuatu yang bisa diindra atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Nah, itu bisa disebut dengan fakta ya, atau sesuatu yang diyakini, itu fakta juga. Next. Rizka masih memimpin ya. Nah, ini juga tergantung kecepatan menjawab juga teman-teman ya. Selain benar juga tergantung kecepatan menjawab. Karena itu jawablah dengan benar dan cepat. Oke, next. Pertanyaan yang ke-11. Benar atau salah? Energi bisa berubah bentuk menjadi energi yang lain, sedangkan materi tidak bisa. Benar atau salah? Oke, silakan Anda jawab. Energi bisa berubah bentuk menjadi energi yang lain, sedangkan materi tidak bisa. Nah, ini betul, true, salah, false. Oke. Jadi jawabannya adalah salah ya. Oh, ternyata lebih banyak yang jawab betul ya. Nah, ini sudah saya jelaskan pertemuan kemarin ya. Nah, teman Anda pun ada yang bisa jawab kemarin ya. Materi bisa berubah bentuk, iya ya, dari padat, wujudnya bisa berubah bentuk ya, padat, cair dan gas. Bahkan materi pun bisa berubah menjadi jenis materi yang lain melalui apa? Jadi materi bisa berubah menjadi jenis materi yang lain, unsur bisa berubah menjadi unsur yang lain melalui apa? Reaksi apa? Yuk dijawab. Unsur bisa berubah menjadi unsur yang lain melalui reaksi. Halo, suara saya kedengaran? Reaksi apa yang bisa mengubah unsur menjadi unsur yang lain? Reaksi inti, teman-teman ya, reaksi inti ya. Nah, Reaksi. ya, baik itu melalui peluruan ataupun transmutasi ya. Nah, seperti itu ya. Kalau peluruan berarti zatnya itu adalah zat yang radioaktif ya. Secara spontan dia bisa memancarkan radiasi baik itu berupa alfa, beta ataupun gamma. Nah, ada juga transmutasi ya. Nah, reaksi inti, suatu inti ditembak dengan inti yang lain. Nah, ini bisa berubah menjadi inti yang lain juga ya. Oke, next. Rizka masih memimpin. Yang lain, ini ada laki-laki yang masuk dalam daftar ini ya. Mufid. Nah, kalau Rizky ini laki-laki atau perempuan ya? Maaf. Soalnya Laki, Pak. oh ya, laki-laki ya. Teman saya itu Rizky laki-laki, tapi sepupu saya Rizky itu perempuan ya. Nah, seperti itu. Sehingga saya tanyakan ya. Oke, lanjut. Yang lain semangat.
Di 4 besar ini baru ada 1 orang laki-laki, Mufid. Ya. Pertanyaan ke-12, matahari berwujud apa? Padat, cair, gas, ataukah plasma? Nah, silakan dijawab. Matahari, wujud dari matahari. Walaupun Anda nggak pernah rekreasi ke matahari dan nggak akan mungkin pernah, ya, tapi kan Anda bisa melihat secara jauh. Oke, 27 orang menjawab. Nah, yang lain cepet-cepetan jawab ya. Jadi wujud materi adalah yang benar apa teman-teman? Oke, pintar. Wujud materi yang benar adalah plasma. Oh, masih ada yang jawab padat ya. Wujud matahari padat ya. Ada yang jawab cair. Nah, yang benar itu plasma. Materi itu gas-gas yang mempunyai muatan ya. Gas-gas yang terionkan ya. Nah, sehingga disebut dengan plasma. Oke, siapakah sang juara pada sesi ini? Oke, masih Rizka ya. Ada lagi Faiza, Rizky, Mufid, Kurotu. Oke ya. Yang lain tetap semangat. Kita lanjutkan ya. Soal yang ke-13 ya. Kaca. Pak, saya koneksi loss, Pak. Mohon maaf Bapak, Kahootnya reconnect. Iya, Pak. Kita keluar Bapak. sendiri, Bapak. Connecting semua Bapak. Oh ya. Oke, sebentar ya. Ini juga koneksi lost, please don't refresh, jangan di-refresh ya. Masih dicoba reconnect. Oke, saya jawab. Kaca pada suhu kamar berwujud apa? Kaca pada suhu kamar berwujud apa? Pertanyaan mudah ya. Mudah. Tapi apakah jawabannya bisa benar semua? Kita lihat. Jawabannya adalah cair ya. Kaca pada suhu kamar itu berwujud cair. Loh, ini apa namanya? Kunci jawabannya yang salah atau Anda yang benar? Ini ada yang jawab padat. Nah, kenapa menjawab cair? Nah, yang 17 orang ini, kenapa jawab cair? Silakan dijawab. Karena terus. Kaca pada suhu kamar itu berwujud cair karena hal tersebut dapat dilihat pada kaca jendela yang sudah sangat lama. Bagian bawahnya akan lebih tebal karena ada aliran ke bawah seperti itu, Pak. Oke, pintar. Kalau ada suatu zat yang punya sifat mengalir, ya, nah, sifat yang mengalir, tapi alirannya itu ya nggak seperti gas ya. Kalau gas kan ya, gerak bebas ya. Nah, kalau mengalir itu ciri dari cair ya. Nah, kaca yang lama dilihat nanti pada bagian yang bawah itu lebih tebal karena dia mengalir. Oke, jawabannya adalah cair. 17 orang benar. Siapakah juaranya? Oke, Vika mulai naik ke atas. Oke, Mufid juara 3. Oke, Rizka masih juara pertama, teman-teman ya. Faiza. Nah, kalau Faiza ini perempuan ya. Mohon maaf, Pak. Ya. Yang punya saya tadi habis reconnect itu keluar sendiri, Pak. Oh, keluar sendiri ya. Gabung lagi. Iya. Gabung lagi pakai nama yang sama tadi tidak bisa, Pak. Oh, gitu. Iya. Nama yang lain berarti. Iya, baik, Pak. Ya, nggak apa-apa, nggak saya nilai ya. Untuk latihan refresh materi sebelumnya.
Air padat lebih rapat dibandingkan air cair. Betul atau salah? Salah. Ada yang jawab betul. Yang jawab salah. Kenapa ini? Karena es dapat mengapung di atas air cair, Bapak. Jadi yang lebih rapat adalah air cair. Karena es ada rongga-rongganya, Pak. Es ada rongganya. Oke ya. Es ada rongga-rongganya. Pada air pun ada rongga-rongganya nanti ya. Tapi rongga-rongganya lebih kecil ya, lebih kecil. Oke, bisa dilihat pada pembelajaran sebelumnya ya. Jadi rho-nya itu memang lebih kecil daripada air dalam bentuk cair sehingga dia bisa mengapung. Rho-nya kecil karena volumenya lebih besar. Volumenya lebih besar karena dia berongga, rongganya lebih besar. Ya. Nah, kalau dilihat dari struktur, ikatan hidrogen antar molekul air itu membentuk heksagonal, ya, membentuk struktur yang heksagonal. Walaupun lebih rapi, tapi dia kurang rapat. Ya. Oke, next. Rizka masih juara. Faiza, Mufid, ini juga masih juara ya. Alhamdulillah. Yang lain silakan masuk. Yang terlempar dan lain sebagainya silakan masuk lagi menggunakan pin tadi ya. Nah, kalau nggak bisa berarti bersabar. Oke, pertanyaan yang ke-15. Unsur yang berwujud cairan hanya brom. Betul atau salah? Unsur yang berwujud cairan itu hanya brom. Oke, salah. Ya, ini ada yang benar. Ya. Nah, kalau yang menjawab salah itu berarti ada unsur lain yang berwujud cair. Ya, tentu karena ini nggak ada keterangan pada suhu kamar, kita anggap pada suhu kamar berwujud cair. Apa unsur selain brom yang berwujud cair pada suhu kamar? Ada cesium, francium, air raksa, dan gallium, Pak. Nah, jadi selain brom itu yang berwujud cair itu adalah raksa, ya, raksa Hg, ya, logam yang berwujud cair. Oke, siapakah sang juaranya? Oke, masih Rizka. Rizky, ini pada 5 orang besar ini 2 orang laki-laki ya, sudah mulai muncul ya. Yang perempuan jangan mau kalah dengan laki-laki ya. Yang laki-laki pun jangan mau kalah dengan perempuan. Kita berlomba dalam kebaikan ya. Bagian terkecil dari gas mulia disebut titik-titik gas mulia. Bagian terkecil dari gas mulia disebut. Silakan jawab. Oke, bagian terkecil dari gas mulia itu disebut atom gas mulia. Ya. Wah, ini kenapa kok atom? Jadi kita lihat pada jawaban penjelasan berikutnya. Ya. Ini masih Rizka, Faiza, Mufid, Rizky, Pika. Oke, selamat. Ini sudah 5 besar ya. Oke, pertanyaan ke-17. Bagian terkecil dari emas disebut? Silakan dijawab. Bagian terkecil dari emas.
Oke, bagian terkecil dari emas disebut dengan atom emas, ya, atom emas. Ini ada yang jawab unsur. Nah, memang emas sendiri itu unsur, tapi bagian terkecil dari unsur, itu disebut dengan atom. Kalau tadi apa namanya? Gas mulia itu monoatomik, ya, sehingga bagian terkecilnya ya disebut juga atom, ya. Oke, Rizka masih juara 1 ya. Ada Mufid sudah naik ke juara 2. Nah, yang lain, yuk tetap semangat. Ya, insya Allah Anda bisa. Oke, pertanyaan ke-18. Bagian terkecil dari air disebut apa? Bagian terkecil dari air disebut. Nah, ini pertanyaan mudah. Ini untuk memperbaiki konsep-konsep yang salah ya. Jadi ada beberapa orang itu salah konsep atau miskonsepsi. Oke, jawaban yang benar adalah molekul ya. Bagian terkecil dari air disebut molekul air. Memang molekul air itu masih bisa dibagi lagi, tapi sifatnya sudah tidak sama dengan air ya. Air itu memang bisa diuraikan menjadi hidrogen dan oksigen. Nah, sifatnya sudah beda ya. Kalau air itu bisa memadamkan api, kalau hidrogen itu malah mudah terbakar. Kalau ada oksigen itu mudah terbakar ya. Seperti itu ya. Jadi konsep bagian terkecil ini nanti bagian terkecil dari apa itu sifatnya itu harus sama dengan zat tersebut ya. Nah, ini bagian terkecil air berarti sifatnya masih sama dengan air. Sehingga disebut dengan molekul air. Karena air itu sendiri suatu senyawa. Bagian terkecil dari senyawa itu adalah molekul ya. Nah, kalau senyawanya kovalen ya. Nah, kalau senyawanya ionik ya berarti kation atau anion. Oke, next. Rizka masih memimpin ya. Lalu Faiza, Mufidah dan lain-lain ya. Partikel penyusun kristal disusun secara berulang dan teratur, mengulangi pola 3 dimensi dengan jarak yang pendek. Nah, silakan dijawab. Nah, silakan dijawab. Betul atau salah? Mudah sekali ya. Betul atau salah. Tapi kadang menjebak ya, kadang ya. Oke, ternyata 29 orang itu salah ya. 29 orang salah. 1 orang ini benar. Oke, yang benar ini siapa ini yang menjawab benar? Kenapa kok benar? Kenapa menjawab salah ya? Kenapa menjawab salah? Pernyataan di atas ini salah. Atau kuncinya yang salah ya? Oke. Ini yang jawab benar ini kenapa? Yang jawab salah kenapa? Oke, silakan. Saya itu Pak, ingat waktu belajar tentang unit sel sama kisi kristal Pak. Kalau nggak salah penjelasannya sama dengan soalnya. Tapi salah. Salah. Ini salah. Oke. Yang lain? Saya sudah jawab benar, tapi saya menyadari kesalahan saya. Oh, kenapa salah? Kalau partikel penyusun kristal itu jaraknya cukup panjang, Pak. Oke, pintar. Jaraknya itu cukup panjang. Kalau jarak pendek itu belum disebut dengan kristal. Cukup panjangnya itu 100 nanometer ya, sampai 100 nanometer. Lebih dari 100 nanometer itu baru disebut dengan kristal. Kalau belum sampai itu, masih amorf ya. Oh, Pak, kenapa kok ditentukan 100 nanometer? Nah, ini kesepakatan ya. Namanya ilmuwan itu ada konsep. Kalau konsep itu biasanya dari kesepakatan ya. Oke, seperti itu ya. Jadi dengan jarak yang panjang itu baru benar, itu kristal ya. Oke, next.
Juaranya adalah masih Rizka ya. Rizka masih memimpin. Wah, Rizka ini yang mana suaranya Rizka? Halo Rizka. Lalu ada Faiza, Mufid, Hidayatun. Oke, yang lain tetap semangat. Lanjut. Benar dan salah ya. Sifat fisik padatan amorf bervariasi sesuai dengan arah. Sifat fisik padatan amorf bervariasi sesuai dengan arah. Benar atau salah? Ya. Sifat fisik itu misalkan indeks bias, konduktivitas termal, sifat elektrik, koefisien suhu pemuaian. Nah, ini apakah? Nah, ini ternyata banyak yang menjawab apa namanya? False, salah. Tapi jawaban ini yang benar ya. Sifat fisik padatan amorf bervariasi sesuai arah. Kalau bervariasi sesuai arah, istilahnya itu apa, teman-teman? Anisotropik. 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 Kalau padatan amorf, anisotropik atau isotropik? Isotropik. Isotropik. Ya. Jadi padatan amorf itu adalah isotropik. Kenapa isotropik? Karena menunjukkan nilai yang sama pada semua sifat dilihat dari arah manapun. Nah ya, kenapa kok sifatnya sama dari arah manapun? Ya, tadi kan arahnya sama, tadi sudah dijawab ya, isotropik. Nah, sekarang pertanyaan lebih dalam, kenapa isotropik? Karena partikelnya tersusun secara acak sehingga semua arah setara dan sifat tidak bergantung pada arah. Pinter, itu jawabannya ya. Nah, sip, Anda sudah menerapkan Sokrates ya, sarannya Sokrates. Tanyakan jawaban ya. Oke, Rizka masih memimpin, Mufid, Vika, dan lainnya. Alhamdulillah masuk 5 besar. Yang lain, nama-nama yang belum pernah muncul di sini, mudah-mudahan bisa muncul walaupun itu hanya 1 kali ya. Atau nanti muncul di akhir. Wah, keren ya. Muncul di akhir. Sudut antarmuka yang ditemukan pada zat kristal tertentu selalu bernilai sama. Pernyataan ini disebut hukum apa ya? Sudut antarmuka yang ditemukan pada zat kristal tertentu selalu bernilai sama. Pernyataan ini disebut hukum apa? Oke, jawabannya adalah ini ya. The constancy of interfacial angle ya. Nah, atau hukum ketetapan sudut antarmuka. Ini sengaja saya bahasa Inggriskan karena ada kata sudut. Nah, kalau nanti ini sudut, nah ini sudut, Anda gampang jawabnya ya. Langsung ini ya. Ada lagi hukum perbandingan perpotongan. Hukum perbandingan perpotongan ini nama lain dari hukum perbandingan indeks. Ini di video saya sudah saya jelaskan ya. Oke. Rizka masih memimpin, Faiza, Kurotul, Mufida, Armi, selamat sudah masuk 5 besar. Oke, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang ke-22. Tentukan indeks Miller bidang P pada kubus berikut. Bidang P ya, bidang ini. Oke, cepetan ya, bidang P itu bidang ini ya. Nah, oke, bidang P itu indeks Millernya yang mana? Oke, bidang P tadi indeks Millernya itu 100 ya. Nah, kenapa 100 nanti saya jelaskan ya. Nah, saya selesaikan dulu pertanyaan ini ya. Oke, Rizka masih memimpin teman-teman. Nah, seperti komentator sepak bola ya.
Tentukan indeks Miller bidang Q pada kubus berikut. Sekarang bidang Q, teman-teman, ya. Bidang Q yang tengah ini. Bidang Q. Yuk. Yang tengah ini indeks Miller-nya berapa? Oke, pinter. Jawabannya adalah 1-0. Luar biasa. 17 orang benar, ya. Rizka masih memimpin. Faizah masuk nomor 2, ya. Oke, lanjut. Pertanyaan yang ke-24, ya. Tentukan indeks Miller bidang R pada kubus berikut. Bidang R yang ini, teman-teman, ya. Bidang R. Ding ding ding. Nah, ini indeks Miller-nya berapa? Ini gampang, ya. Oke, jawabannya adalah ini, ya. Nah, 111. Oke, pertanyaan terakhir, ya. Habis ini pertanyaan terakhir yang paling menentukan siapakah sang juaranya, ya. Rizka ini masih memimpin. Pertanyaan terakhir, pertanyaan yang ke-25. Oke. Pertanyaan ke-25. Unit dasar sederhana atau blok bangunan pengulangan terkecil dari kristal disebut apa, teman-teman? Unit dasar sederhana atau blok bangunan pengulangan terkecil dari kristal disebut kisi kristal, sel satuan, sel, ataukah atom? Oke, yang benar ini adalah sel satuan. Kalau bahasa Inggrisnya ini unit cell, ya, unit cell. Unit cell ini nanti bergabung, gabung secara berulang dan cukup panjang, lebih dari 100 nanometer dalam bentuk 3 dimensi, ya. Nah, tidak hanya 1 dimensi, tapi 3 dimensi. Ini nanti membentuk kisi kristal, ya, membentuk kisi kristal. Di dalam unit sel itu bagian pojok-pojoknya itu biasanya berupa partikel penyusunnya. Partikel penyusunnya itu bisa berupa atom, ion, ataukah molekul. Ya. Bisa juga di bagian tengah ataupun di bagian bidangnya, mukanya, ya, di bagian mukanya. Ya. Nah, ini nanti kita pelajari minggu depan, ya. Oke. Siapakah juaranya? Juara 3 Mufid, ya. Selamat kepada Mufid. Juara 3, juara 2 Faiza. Dan juara pertama siapakah dia? Rizka, ya. Juara pertama Rizka. Selamat Rizka, Mufid dan Faiza, ya. Oke, hadiahnya berupa ucapan selamat, ya. Oke, next. Bentar, ya. Ada pertanyaan sampai sini, teman-teman? Mungkin ada yang mau ditanyakan video tentang struktur kristal ataupun perkuliahan-perkuliahan sebelumnya. Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Atau mungkin karena jam 12 pas, ini nggak ada pertanyaan, sungkan ada yang mau tanya. Nah, minggu depan kita lanjutkan tentang kristal, ya. Isi kristal, unit cell, dan lain-lain, ya. Nah, nanti absensinya saya berikan setelah ini. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan untuk sekian. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Profesor warahmatullahi Harun, wabarakatuh. Terima kasih, Pak. ataupun yang lain, teman-teman.
yang mengikuti perkuliahan ini. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.